Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zidron, NIM E2019-1131 dari Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LMEI terkait tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor ini adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Terkait dengan materi sebelumnya yang ekonomi dua sektor yang hanya menggunakan sektor perusahaan dan rumah tangga. Dan di sini hadir dengan adanya sektor pemerintahan. Siklus perekonomian tiga sektor itu ada perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga, dan ketiga-tiganya itu saling mendapatkan uang dan mengeluarkan uang. Perusahaan mendapatkan uang itu dari investasi penanaman modal tersebut, dan mengeluarkan uang dari pajak perusahaan dan gaji pada rumah tangga. Yang kedua, pemerintah pun juga begitu. Dia mendapatkan pendapatan itu dari pajak perusahaan maupun pajak perseorangan, dan juga mengeluarkan uang itu dari gaji, membayar upah pada rumah tangga. Rumah tangga pun begitu juga, dia mendapatkan gaji dan mengeluarkan pajak perseorangan. Dan jika lebih, dia akan menabung di lembaga keuangan yang nantinya akan adanya pinjaman untuk penanaman modal investasi. Seperti itu. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Karena tiga sektor ini masih belum berdagang ke luar negeri, ekspor impor. Oleh sebab itu dinamakan perekonomian tertutup itu. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri akan menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Tuh. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan tiga tujuan. Yang pertama, ditabung jika mendapatkan lebih atau dengan simbol S. Yang kedua, membayar pajak atau yang kita simbolkan dengan T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. C itu membiayai konsumsi, itu disebut dengan C ya. Syarat keseimbangan penawaran agregat
atau AS sama dengan agregat demand atau yang kita sebut dengan AD. Pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu pajak langsung. Pajak langsung ini adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan itu ada 3. Yang pertama, pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional. Dan yang ketiga, pajak progresif. Pajak regresif itu apa? Pajak turun ketika pendapatan naik. Yang proporsional, pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Sedangkan pajak progresif itu pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD itu turun, konsumsi dan tabungannya juga turun. Gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.